Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irma Deka. Di video kali ini saya mau melakukan pembukuan ataupun tips bagaimana cara saya mengatur keuangan. Berhubung banyak banget yang request gitu ya, entah itu lewat komen-komen di YouTube maupun itu lewat DM di Instagram. Jadi di sini saya akan pertama-tama saya biasanya menulis ini tuh untuk pengeluaran bulan apa. Ini misalnya untuk bulan Oktober. Terus di bawahnya itu saya tulis gaji suami. Gaji suami saya itu 4 juta. Bisa juga misalkan gaji suami bunda-bunda itu di atas 5 juta, misalnya 5 juta sekian. Tulis aja di situ. Lalu di bawahnya itu baru yang paling utama itu kebutuhan yang paling banget. Kalau saya kebutuhan paling bangetnya itu ya kontrakan. Supaya apa, gimana ya, supaya pas akhir bulan tuh nggak bingung gitu loh Bun, uang nggak ada, kontrakan belum bayar, kayak gitu. Jadi yang aku utamain itu adalah kontrakan, baru itu ke bawahnya kayak air, terus token listrik gitu kan, terus uang belanja mingguan, belanja bulanan, jatah suami, jatah saya, jatah anak saya, kayak gitu. Jadi caranya ya kayak gitu, kita tulis yang paling utama, kebutuhan yang paling utama itu apa. Biaya anak sekolah tulis di paling awal, dan uangnya itu langsung pisahin kalau memang di saat itu juga udah gajian. Kalau belum tulis aja dulu, nanti kalau pas sudah gajian baru uangnya dipisahin kayak gitu. Jadi nggak terkecoh gitu loh Bun. Dan satu lagi, jangan lapar mata. Kalau udah lapar mata itu bingung, segimanapun udah terorganisir gitu kan ya, udah dirinci, udah di apa, tapi saat kita keluar nih belanja mingguan atau belanja bulanan, terus mikirnya masih ada uang sisa, lalu nggak apa-apa nih beli ini nih, padahal itu nggak masuk di pembukuan. Itu yang bikin jebol nantinya. Pokoknya mah jangan lapar mata gitu. Jadi usahakan yang terpenting dulu yang diutamain. Nah, untuk shopping untuk cuci mata gitu pasti ada untuk biaya tak terduga gitu, bisa kita diambil dari situ. Ambillah 10.000 ditabung dulu, ambil 10.000 ditabung dulu, ataupun seperti saya dari sisa belanja mingguan. Jadi jangan memaksakan keinginan. Saya melakukan pembukuan seperti ini tuh sebelum datang gajian ya, sekitar 2 hari lagi ataupun 3 hari lagi menuju gajian. Jadi saya catatin dulu di sini. Nah, setelah gajian barulah uang itu saya taruhnya di dompet seperti ini. Jadi saya nggak beli dompet yang sekarang kan ada tuh dompet yang buat pengeluaran gitu kan, jadi ada slip tulisannya gitu. Terus jadi kita udah jelas gitu, buat misalkan di sebelah sini untuk belanja mingguan, terus sebelah sini untuk belanja bulanan, kayak gitu. Kalau aku enggak, soalnya ada dompet kayak gini, menurut aku sayang aja sih, meskipun harganya murah kan ya, sama-sama dompet ini. Jadi aku taruh di dompet ini, biasanya aku taruh solasi lakban gitu warna putih. Jadi ini kertas bekas potongannya aku tempelin gini, terus aku tempelin jatah ayah, dedek, kayak gitu. Terus di sebelah sini jatah bulanan misalkan, terus sebelah sini jatah mingguan. Jadi aku nggak ada beli dompet yang kayak gitu. Gini aja cara aku mengatur keuangan aku ya. Jadi gaji suami aku tuh segini. Di sini saya nggak ada ditutup-tutupi, semua buka-bukaan karena ada beberapa yang DM gitu kan. Jadi saya jelaskan di sini. Kok bisa katanya? Jadi ada yang nanya gini, emang Bunda selain suami kerja, Bunda juga kerja? Soalnya saya lihat sering beli barang-barang di Shopee kayak gitu. Ada salah satu DM seperti itu. Nah, aku itu nggak kerja, aku tuh cuma ibu rumah tangga biasa. Nah, yang kerja itu cuma suami, dan pendapatan suami itu segini nih. Ini tuh nggak ada uang makan ya, segini ya, nggak dikasih uang makan, jadi emang udah segini nih. Terus juga nggak ada lemburan,
nggak ada, pokoknya mah tiap bulan itu nerimanya segini 4 juta, nggak ada lemburan, nggak ada uang makan, nggak ada apa-apa, pokoknya mah segini nih, nggak lebih nggak kurang segini. Paling kalau misalkan kayak kemarin ada yang minta dibikinkan rak kayak gitu, baru itu ada tambahan, itu pun nggak setiap bulan ada, tapi disyukuri aja gitu. Kok bisa beli-belian di Shopee terus gitu kan, ada beberapa video aku yang Shopee haul gitu. Jadi saya itu dari belanja mingguan ini, sisa-sisanya saya simpan gitu. Terkadang kalau misalkan emang kepepet gitu ya, nah dari tabungan si belanja mingguan ini saya pakai untuk kebutuhan yang lain kayak gitu. Dan juga jatah saya setiap bulan itu jajannya 100.000. Dan aku itu orangnya jarang banget jajan. Mungkin yang udah ngikutin aku sampai sekarang dari pas bikin video gitu ya, aku itu apa ya, jarang banget beli cemilan-cemilan kayak gitu kan, beli jajanan gitu, entah itu belanja bulanan, entah itu apa, karena emang aku tuh orangnya nggak suka jajan, jarang nyemil. Paling kalau misalkan beli ke tetangga gitu ya, beli kerupuk yang pedas gitu 1.000, terus teh jus 1.000 udah kalau sehari. Nah ini untuk jajan anak saya, berhubung anak saya masih kecil, masih 1 tahun lebih, jadi dia belum ada ngerti minta jajan sendiri gitu, kecuali aku bawa dia ke warung, saya belikan biskuit, saya belikan roti gitu baru, dan itu tuh nggak sampai 5.000 dalam sehari kayak gitu. Jadi meskipun gaji suami saya UMR kayak gitu kan, tapi sebisa mungkin saya itu mengolah keuangan ini. Jujur pas awal nikah aku sama suami aku tuh bener-bener kebingungan gitu kan, karena banyak banget pengeluaran sedangkan pendapatan segini. Karena di situ saya beberapa bulan setelah nikah itu tuh langsung isi, terus ada acara 4 bulan, ada acara 7 bulan, terus bolak-balik pulang kampung, nenek sakit gitu kan, terus lahiran, terus kemarin itu baru nenek nggak ada gitu. Itu tuh masuknya biaya-biaya tak terduga, ini sisanya. Dan aku tuh udah pernah share ini di IG, dan banyak yang nanya emang gak ngasih orang tua. Jadi gini, jujur saya itu gak setiap bulan ngasih orang tua saya ataupun ngasih orang tua suami, karena suami itu udah berkomitmen pas awal nikah, kalau misalnya orang tua dia dikasih 500.000, orang tua saya juga harus dikasih 500.000. Berhubung sisanya segini, mau dibagi 150-an kayaknya kurang enak gitu, ngasih orang tua jauh-jauh ke kampung 150.000 gitu kan. Jadi saya lebih memilih nggak satu yang nggak semua gitu. Itu sih terserah tanggapan orang seperti apa, pikiran orang tua suami seperti apa, pikiran orang tua saya seperti apa, tapi begini adanya, bisa dilihat. Jadi saya itu bukannya untuk foya-foya ataupun untuk jajan-jajan di luar, shopping yang banyak gitu ya, tapi memang untuk kontrakan, air, listrik juga udah kelihatan. Nah tabungan saya hanya ada di arisan, sedangkan arisan yang ini itu udah dapet untuk apa? Untuk biaya nenek saya pas tidak ada. Alhamdulillah ada rezekinya saat saya mendapat arisan, jadi untuk biaya nenek alhamdulillah tidak meminjam uang kepada orang lain gitu. Gitu aja tuh udah alhamdulillah banget, udah bersyukur banget. Mungkin orang-orang mikirnya saya di sini merantau kehidupannya enak, nggak ada beban gitu kan. Padahal dibikin enjoy aja. Pokoknya mah bersyukur gitu. Sebesar apapun gaji kalian, kalau kalian nggak bisa meminimalisir gitu, tetap aja itu tuh rasanya kurang. Kalau kalau uang nih berada di tangan itu tuh berasa cepat ngalir, kayak selunung bahasanya apa ya, pokoknya mah peganglah 1 juta gitu, itu tuh nggak berasa loh, serius. Kalau udah di tangan. Jadi biasanya aku catatin dulu seperti ini gitu. Untuk ada pertanyaan lebih lanjutnya bisa tulis komentar di bawah, komen dan kritik dan saran saya saya terima gitu kan. Oh ya, untuk sodako, dan juga ada yang bertanya untuk sodako. Jadi untuk sodako itu nggak saya tulis di catatan ini, karena itu sudah biarkan saya dan suami dan yang di atas saja yang tahu. Pokoknya sisanya segini nih dari gaji saya.
Nah, sisa segini nih untuk apa? Ya untuk kalau lebih ya untuk ditabung, kalau memang ada biaya tak terduga ya untuk biaya tak terduga. Jadi untuk belanja mingguan itu segini nih, nggak maju nggak mundur, harus segini. Dan yang kemarin saya belanja 30.000 itu tuh beberapa hari lagi masih gaji, apa sih, belum gajian, masih ada 4 atau 5 hari atau berapa gitu, dan uang belanjanya kurang. Jadi kan dalam sebulan itu terkadang ada lebihan gitu, lebih dari apa sih namanya, hari minggunya itu lebih dari 5 gitu kadang-kadang kan. Nah, sisanya itu saya belanjain aja ke pasar, alhamdulillah cukup. Bahkan pas awal itu saya pernah terlilit pinjaman online kayak gitu. Sekarang alhamdulillah ya. Jadi segini tuh cara saya mengatur keuangan saya. Gaji UMR, bisa nabung nggak? Bisa. Ini tabungannya. Nah, ini tabungannya. Sebulan 500 ribu. Seandainya ini sudah selesai semua, nanti untuk apa sih namanya, pembukuannya ini pasti berbeda lagi. Nanti aku share lagi. Pokoknya gaji suami saya tuh segini nih. Jadi di sini saya tidak menerangkan teori, saya juga tidak menerangkan metode-metode gitu. Saya di sini nge-share bagaimana cara saya mengatur keuangan saya dengan gaji 4 juta rupiah. Kayak gitu. Kalau misalkan ada kurang jelas, bisa langsung DM aja ke IG-nya Irma Deka, @irmadeka tanpa spasi, ataupun bisa juga langsung komen ya. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.